Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa diklik petirnya ya teman-teman ya untuk hari ini. Jangan sampai telat. Oke guys, banyak prediksi bermunculan bahwa Pi Network nanti akan launching open mainnetnya di tanggal 14 Maret di tahun 2024. Ini masih sekedar rumor ya teman-teman ya, rumor dan asumsi. Yang namanya rumor dan asumsi bebas-bebas saja ya teman-teman ya. Tetapi mudah-mudahan hal itu semoga bisa terjadi. Pi Network segera open mainnet ya teman-teman ya. Karena kalau Pi Network ini kelamaan gak open mainnet, kasihan para teman-teman pioner kita ya, termasuk saya juga ya teman-teman ya. Karena kita sudah kelamaan guys nambangnya ya. Terus kita belum menuju open mainnet ya. Jadi kalau Pi Network ini tidak open mainnet dan hanya sekedar nambang dan nambang terus, ya otomatis banyak yang akan bosan ya teman-teman ya. Jadi harus segera open mainnet Pi Network ini. Oke, coba kita lihat di sini informasinya ya teman-teman. Di sini Pi Network rumor open mainnet pada P2 Day Maret di tanggal 14 2024 ya. Ya ini semoga saja bisa terjadi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Kita coba lihat informasinya di sini. Mata uang digital atau crypto Pi Network kembali diisukan open mainnet di P-Day tahun 2024. Oke. Ini keterangannya di sini adalah diisukan ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti bahwa isu ini akan benar. Bisa juga salah ya teman-teman ya. Karena tidak ada yang tahu kapan pastinya open mainnet dari Pi Network ini. Yang bisa memastikan bahwa open mainnet itu akan terjadi di tanggal sekian atau tanggal sekian itu hanya core team ya teman-teman ya. Karena core team yang punya projectnya dan core team yang punya pabriknya guys. Jadi tidak bisa ya teman-teman ya kita harus open mainnet sendiri ya teman-teman, karena yang punya project kan core team, masa kita yang open mainnet, kan lucu ya. Oke, kita terus aja ya. Hal itu menyusul adanya tanda-tanda roadmap yang membahas peningkatan capaian Pi Network. Oke, jika kita lihat kembali ya teman-teman ya, berita dari blognya Pi Network, peluncuran roadmap itu tidak ada keterangan open mainnet ya teman-teman ya. Itu hanya membahas pencapaian dari Pi Network di masa lalu dan roadmap atau peta jalan Pi Network ke depannya nanti. Oke, kita terus aja guys. Adanya sinyal open mainnet ini banyak dibagikan pioner lewat grup diskusi di Facebook dan Twitter. Oke, yang namanya di Facebook dan Twitter ya bisa saja hoax ya teman-teman ya. Open mainnet Pi Network pasti diulang tahunnya dan tepat jika di Maret 2024. Oke, boleh-boleh aja ya teman-teman jika berasumsi seperti itu. Tetapi patokan kita adalah white paper dari Pi Network itu sendiri guys. Oke, kemudian Pi Network merupakan proyek mata uang kripto yang sangat dinantikan memasuki fase baru mainnet terbuka atau open mainnet. Dengan membuka mainnet, Pi Network dapat menyediakan lebih banyak layanan dan fungsi, memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Hal ini akan membantu memperluas ekosistem jaringan Pi dan meningkatkan jumlah pemegang mata uang, pedagang, dan pengembang, sehingga mendorong adopsi Pi secara luas. Oke. Kemudian menurut waktu rilis roadmap, tim inti Pi Network diperkirakan akan meluncurkan mainnet terbuka mulai Maret hingga Juni 2024. Oke, ini kita tunggu aja ya teman-teman. Di 2024 apakah masih seperti itu saja ceritanya atau nanti ada kejutan open mainnet? Menarik untuk kita tunggu di tahun 2024 guys. Dengan dibukanya mainnet, Pi Network akan mampu menarik lebih banyak pengguna. Nah ini guys, ini menurut saya salah satu strategi ya teman-teman ya. Dibukanya open mainnet, Pi Network akan mampu menarik lebih banyak pengguna. Oke, jika Pi Network nanti sudah open mainnet, mungkin pengguna dari Pi Network ini
akan bisa bertambah ya. Tetapi masalahnya ketika sudah open mainnet nanti, apakah Pi ini masih menerima pendaftar baru? Ya, wallahu alam ya teman-teman. Kemudian artinya semakin banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekosistem Pi dan menambang, membangun lingkaran kepercayaan dan berpartisipasi dalam aplikasi Pi. Seiring dengan banyaknya pengguna, maka semakin banyak orang menggunakan PiCoin. Hal ini dapat mendatangkan lebih banyak lalu lintas ke pedagang, sehingga semakin banyak pedagang yang bergabung dalam penerimaan pembayaran PiCoin. Tak cuma itu, pengembang juga dapat membangun lebih banyak aplikasi dan alat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian hal ini akan membuat ekosistem Pi Network semakin beragam, menawarkan beragam fitur menarik dan bermanfaat. Pengguna dapat memperoleh koin Pi melalui berbagai metode seperti menambang, berpartisipasi dalam pembangunan komunitas, dan membeli barang dan jasa yang meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi. Sehingga ekosistem Pi Network akan tumbuh secara bertahap, memberikan lebih banyak pilihan dan peluang kepada pengguna. Oke guys, ini permasalahannya adalah ekosistem kita ini ya teman-teman ya, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan core team atau masih belum. Kemudian Pi Network didirikan oleh akademisi dari Stanford University Nicholas Kokalis dan Cheng Diofan pada tahun 2018. Aplikasi Pi Network diluncurkan pada P-Day 14 Maret 2019. Pi Network memiliki 4 jenis pengguna, yakni pioner, kontributor, ambasador, dan nodes. Pada Agustus 2023, sebanyak 35 juta pioner telah aktif dan menambang Pi. Oke guys, berita updatean terbarunya ya teman-teman, kemarin Pi Network ini sudah mencapai 50 juta ya. Dan yang KYC sekitar 5,6 juta. Oke guys. Entah ya teman-teman, apakah bisa terjadi open mainnet di tahun 2024 ini di bulan Maret? Kita tinggal nunggu guys, coming soon ya teman-teman. Media, pioner, dan lain-lainnya hanya sekedar bisa berasumsi ya teman-teman ya. Kita bebas berasumsi Pi Network ini open mainnet di tahun 2024 atau di 2025. Ya sah-sah saja ya teman-teman ya, kita berpikir seperti itu. Tetapi kita kembalikan lagi ke core team yang punya project. Mudah-mudahan open mainnet segera tiba ya teman-teman ya. Karena jika open mainnet ini tidak segera tiba, saya yakin hampir 80% pioner nanti akan menginstal Pi Network dan akan mencaci habis Pi Network karena tak kunjung open mainnet ya. Memang agak lucu sih ya teman-teman ya di Pi Network ini. Jadi pioner disuruh menambang, kemudian pioner disuruh membuat aplikasi ekosistem, kemudian pioner yang mengisi marketplace, kemudian pioner juga yang bertransaksi di situ dan menggunakan PiCoin. Sedangkan PiCoinnya itu sendiri masih belum ada nilainya ya teman-teman ya. Masih hanya sekedar berdasarkan kesepakatan. Oke. Global begitu ya. Luar biasa. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Amin. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami bahwa kita semua harus ada di rumah besar yang sangat sejuk, namanya Peace of Global. Kita berikan tepuk tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Alhamdulillah manajemen sudah menggariskan. Ada dua yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama ketahanan pangan dan yang kedua keuangan. Ketahanan pangan ini menjadi fondasi karena dunia akan masuk pada resesi pangan. Dan alhamdulillah teman-teman pioner di Indonesia ini mulai siap melalui pusat global
keluarga besar di Kabupaten Karawang ini, dan alhamdulillah kalau kita bisa menjual ke tempat lain dengan teman-teman kita yang lain. Jadi mulai berpikir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk ketahanan pangan. Yang kedua tentunya perumahan. Alhamdulillah di bawah pimpinan Miss Devi, Ibu Devi, beliau akan memimpin properti, Devi Properti. Dikandung maksud seluruh keluarga besar Bishop Global member prioritas ini memiliki rumah. Amin. Tepuk tangan. Nah, ini luar biasa. Jadi kehadiran Bishop Global ini betul-betul membuka kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk kita berbuat lebih baik. Dan tentunya bukankah ini akan mensejahterakan keluarga besar yang ada di Kabupaten Karawang? Ya. Oke, secara teknis kita sudah masuk dalam agenda-agenda Bishop Global. Namun ada sangat-sangat teknis sekali. Bagaimana dengan akun kita? Nah, ini yang penting. Mari kita saling mengingatkan. Apa Rohadi? Jaga HP Bapak Ibu yang coba angkat HP-nya yang sedang dipakai untuk menambang. Bapak Ibu, HP yang ada di tangan Bapak Ibu nilainya itu triliunan. Luar biasa. Hari ini saya itu salah satu yang detil melihat sistem. Hari ini best rate penambangan itu sudah 0,0, ada 7 digit di belakang yang memang betul-betul sudah sangat-sangat satu hari satu koin itu dihasilkan dalam